Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembelajaran terkait tentang mata kuliah bioteknologi farmasi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema produksi akarbose dengan teknik fermentasi. Fermentasi secara umum telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang contoh-contoh produk yang dapat dihasilkan dengan teknik fermentasi itu apa saja. Nanti tolong diingat-ingat lagi ya terkait tentang fermentasi secara umum. Ya, jenis fermentasi, definisi fermentasi, tolong diingat ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis fermentasi yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, mungkin masih ingat ya. Fermentasi itu ada 3 ya. Ada yang namanya fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomasa. Yang kedua, fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Dan yang ketiga, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Ya. Nah, akarbose sendiri ya yang akan kita bahas hari ini merupakan fermentasi yang keberapa? Nah, ini ditandain ya. Yang ketiga, ini merupakan fermentasi yang menghasilkan metabolit pada mikroba. Karena akarbose sendiri ini termasuk ke dalam metabolit sekunder atau primer kira-kira. Ya, betul. Ya, jadi akarbose ini masuk ke dalam metabolit sekunder ya, metabolit sekunder. Jadi metabolit yang bukan yang utama ya, tapi metabolit sampingan yang dihasilkan oleh mikroba. Oke, seperti itu. Nah, akarbose. Nah, akarbose itu apa sebenarnya? Ini mungkin sudah tidak asing ya untuk kalian. Kalian suka atau bukan pernah ya, sekarang lagi belajar terkait tentang farmakologi mungkin ya. Nah, di farmakologi belajar terkait tentang penyakit degeneratif ya. Apa salah satu penyakit degeneratif yang dibahas di farmakologi? Ya, contohnya yang dinamakan diabetes mellitus ya. Nah, akarbose sendiri ya, ini merupakan obat untuk penyakit diabetes mellitus ya. Jadi ada nama lain nih di akarbose. Nama lainnya adalah akarviosil 1,4 maltose ya. Jadi akarbose ini merupakan alpha glukosidase inhibitor ya. Jadi alpha glukosidase inhibitor yang banyak digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus. Apa kira-kira ada istilah alpha glukosidase inhibitor? Jadi akarbose ini untuk mekanisme kerjanya nanti belajar di farmakologi ya. Dia ada hubungannya dengan metabolisme dari ya glukosa ya. Kalau DM, diabetes mellitus, ini ada hubungannya dengan konsumsi glukosa. Ya, seperti itu. Tapi ini di bioteknologi farmasi ini tidak akan banyak dibahas ya terkait tentang cara kerjanya. Oke, nah akarbose sendiri ya, ini merupakan sejenis karbohidrat ya, oligosakarida ya. Jadi oligosakarida itu masih ingat di biokimia, tolong diingat-ingat lagi biokimia ya. Ada penggolongan berdasarkan monomernya ya. Ada yang namanya monosakarida, ada yang namanya disakarida, masih ingat? Ada yang namanya oligosakarida, ada yang namanya polisakarida. Mungkin masih ingat contoh-contohnya. Yang disebut dengan monosakarida contohnya apa aja ya? Yang paling terkenal glukosa ya. Temannya glukosa galaktosa.
temennya galaktosa, fruktosa, ada juga maltosa ya. Itu contoh-contoh dari ya monosakarida. Nah sekarang yang disakarida contohnya apa? Ya yang terkandung dalam susu, misalnya laktosa ya. Oke. Nah yang oligosakarida itu monomernya lebih dari 2 pastinya ya. Kurang lebih sekitaran berapa? Betul ya, oke, sekitaran ya. Kalau oligo itu 8 sampai 10 lah, itu disebut dengan oligo ya. Oke. Nah kalau poli ya di atas itu. Kadang oligo juga dikategorikan polisakarida ya. Nah akarbose ini merupakan oligosakarida yang kompleks ya, yang berfungsi untuk mengurangi dan memperlambat penyerapan glukosa di usus. Jadi ada hubungannya dengan ya tadi yang telah kita bahas itu, hubungannya dengan konsumsi glukosa ya, penggunaan glukosa ya. Jadi seperti itu. Nah mikroba penghasil karbose apa ya? Jadi kalau namanya fermentasi diingat-ingat lagi ya. Jadi prinsip fermentasi itu ada substrat ya, kemudian ada mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi tersebut ya. Kemudian dengan suasana apa ya, dengan suasananya misalnya suhunya sesuai ya, waktu inkubasinya juga sesuai, itu akan diproduksi sesuatu ya. Nah mikroba penghasil karbose ya ada 2 nih berdasarkan riset. Ada yang namanya Actinoplanets, ada yang namanya Streptomyces. Nah Actinoplanets itu yang gambar sebelah kiri, dia sejenis, kebayang nggak kalau gambar itu dia sejenis apa? Kebayang nggak sejenis apa itu? Ya, kalau misalnya penampakan koloninya itu tidak mengkilap, kayak ada kapas-kapas, ya betul, yaitu sejenis jamur. Nah jadi Actinoplanets itu dia sejenis jamur ya. Nah sedangkan Streptomyces yang sebelah kanan itu ya itu terlihat ya, strepto itu sejenis bakteri. Strepto itu bakterinya bentuknya iya kayak kokus, kayak strepto tuh kayak rantai ya. Jadi makanya di situ bentuknya kayak ada rantai-rantai gitu ya. Nah ini dilakukan pewarnaan ya. Jadi kalau warnanya kayak semacam ungu gini, ini pewarnaan apa nih? Positif atau negatif? Ya positif. Oke ya. Nih secara biokimia ini seperti ini ya. Jadi dari substrat yang digunakan untuk produksi karbose, misalnya contohnya tadi mikrobanya Actinoplanets ya. Jadi Actinoplanets dia akan memanfaatkan yang namanya glukosa. Jadi glukosa ya masuk ke jalur biosintesis, disebutnya ini di gambar ini akarbose biosintesis pathway. Jadi jalur biosintesis akarbose ya. Nah kalau di metabolisme karbohidrat, glukosa masuk ke jalur misalnya glikolisis, dia akan dirubah menjadi asam pirufat ya. Nah ini namanya metabolit sekunder, berarti ya jalur glikolisis itu nggak langsung ke asam pirufat ya. Tapi yang sekunder itu, yang namanya sekunder itu sampingan. Jadi di jalur utama 10 langkah glikolisis ada yang ke samping kanan, ke samping kiri contohnya, misalnya seperti itu. Jadi di glikolisis itu ada tahapan yang namanya glukosa dirubah menjadi 6 fosfat glukosa ya. Nah nanti 6 fosfat glukosa ini langsung nih ke pinggir nih jalurnya ya, menjadi 6 fosfat D glukonik asid ya. Kemudian lanjut ke 5 fosfat D ribola
ribulose, kemudian lanjut ke 7-fosfat pseudoheptulose. Ya, seperti itu. Yang nanti ya ujung-ujungnya itu akan menghasilkan yang namanya akarbose ya. Nah, akarbosenya ini ada prekursornya atau ada enzim untuk membantu dalam proses pembentukan akarbose. Ada yang namanya maltosa ya. Oke, ada yang namanya apa? Maltosa ya. Oke, kemudian di sini juga ditambahkan juga substrat yang lain, ada yang namanya asam glutamik ya. Jadi asam glutamik ini berasal dari alpha glutaric acid ya. Oke, seperti itu. Jadi ini sumbernya di sini, sumber utamanya glukosa. Dia dari glikolisis itu ke samping kanan kiri lah misalnya seperti itu, dia akan menghasilkan akarbose ya, seperti itu. Jadi di sini sumber karbonnya glukosa dan maltosa. Oke, nah ini masih ingat gambar ini? Oke, ini gambar terkait ya, betul ya, kurva pertumbuhan ya, kurva pertumbuhan dari mikroba. Jadi kita belajar terkait tentang kurva pertumbuhan mikroba itu pada saat belajar mikrobiologi ya. Masih ingat ya mikrobiologi ya? Oke. Nah, kurva pertumbuhan mikroba ya, saya ingat, kita review lagi ya. Kurva pertumbuhan mikroba itu ada 4 tahap ya. Yang pertama itu disebut dengan fase logaritmik ya. Fase logaritmik. Fase adaptasi atau lag fase ya. Nah, itu yang tahapan pertama. Yang tahapan kedua baru disebut dengan fase pertumbuhan atau logaritmik ya. Nah, tahapan ketiga itu disebut dengan fase ya stasioner, dan yang terakhir itu disebut fase kematian atau death fase ya. Nah, di sini kita tidak akan membahas terkait tentang kondisi di setiap fase ya, yang kalau misalnya log fase itu mikrobanya itu baru sedikit, logaritmik itu lebih banyak, dan yang lainnya bukan. Ya, yang akan kita bahas di produksi akarbose ini atau di produksi metabolit sekunder yang lainnya, ini terkait tentang di manakah sebenarnya metabolit sekunder itu dihasilkan yang paling banyak ya tentunya ya. Nah, namanya mikroba ya. Mikroba itu dia punya kemampuan untuk metabolisme ya, sama kayak kita ya. Oke, nah metabolisme mikroba itu menghasilkan 2 hasil ya. Ada yang namanya metabolit primer, ada yang namanya metabolit sekunder ya. Nah, metabolit utama atau primer ini kira-kira di mana nih dihasilkannya? Ya, yang utama, yang primer itu dihasilkannya di mana? Di mana dihasilkannya? Metabolit primer. Nah, metabolit primer itu dihasilkan di fase logaritmik ya, atau fase di mana pertumbuhannya sedang banyak-banyaknya ya. Jadi itu untuk membangun sel ya. Jadi membangun tubuh yang utama itu disebut metabolit utama atau primer di situ. Nah, yang metabolit sekunder itu dihasilkan pada saat kapan? Pada saat setelah pembangunan tubuhnya itu sudah maksimal dan mulailah ke tahapan yang disebut dengan stasioner. Nah, di tahapan stasioner itu metabolit sekunder baru dihasilkan yang paling banyak ya. Bukan berarti di logaritmik tidak dihasilkan, mungkin dihasilkan, tapi hasilnya tidak sebanyak di fase stasioner ya. Di death fase metabolit sekunder dihasilkan tapi jauh lebih sedikit. Jadi yang utama itu metabolit sekunder itu dihasilkan di fase stasioner ya, seperti itu. Oke, jadi di sini apa nih kita buat apa kita belajar terkait tentang kurva pada saat produksi akarbose. Nah, hal ini berkaitan terkait tentang
kapan sebenarnya kita panen ya yang namanya akar bose yang diproduksi oleh misalnya mikrobanya tadi Actinoplanets. Ya. Jadi ya ini seperti kita belajar terkait tentang mikroba ya, terkait tentang kultur mikro ya, mikroba. Jadi ada substrat, ada yang namanya mikroba ya, kemudian ada yang namanya waktu inkubasi, suhu dan yang lainnya ya. Nah pada saat kapan, berarti hubungannya dengan waktu inkubasi, pada saat kapan nih mikroba tersebut mengalami fase yang namanya fase stasioner ya. Pada saat kapan mikroba itu mengalami fase yang namanya logaritmi. Nah ini berarti pada saat kita meneliti terkait tentang produksi akar bose, kita harus tahu dulu kurva pertumbuhan dari mikroba tersebut. Nah pada saat pertumbuhannya stagnan, itu disebut dengan stasioner ya. Nah di fase stasioner itu berarti kita harus ambil atau disebutnya panen yang namanya akar bose tersebut ya, seperti itu. Oke. Nah waktunya itu tergantung dari ya kurva pertumbuhan dari mikroba tersebut ya, seperti itu. Oke. Nah ini kira-kira proses fermentasi dari produksi akar bose. Ini sama sebenarnya umum ya. Saya ambil dari produksi metabolit sekunder yang lainnya. Misalnya nanti kita belajar terkait tentang produksi antibiotik, produksi antimikroba dari mikroba endofit atau jamur endofit kita sebutnya, atau bakteri endofit. Ini sama tahapannya kayak begini ya. Atau produksi enzim juga hampir mirip seperti ini ya, kayak begitu. Nah jadi tahapannya yang pertama itu ya kita harus kultur yang namanya mikroba yang akan kita gunakan. Contohnya di sini misalnya Actinoplanets ya. Nah Actinoplanets itu kita kultur ya. Kalau misalnya kita punya stok ya di lab misalnya Actinoplanetsnya, atau misalnya kita baru beli, apakah boleh langsung digunakan? Boleh nggak kira-kira? Iya, nggak boleh ya. Jadi takutnya kan umurnya sudah tua ya. Kita harus pakai mikroba yang umurnya masih muda. Kenapa masih muda? Karena untuk supaya dia bisa ya, dia mau bekerja tuh, melakukan metabolisme, berarti kan harus muda-muda ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya stok atau kita baru beli ya, kita harus lakukan yang namanya ya istilahnya di mikrobiologi apa ya, subkultur ya. Jadi diperbanyak tuh mikrobanya, dimudahin tuh mikrobanya ya, kayak begitu. Oke. Nah ini perbanyakan kultur mikroba itu pada media yang ya sesuai dengan media fermentasi nanti ya. Oke. Kalau misalnya medianya pakai glukosa misalnya ya, pada saat fermentasi misalnya ya, nah pada saat perbanyakan kultur mikroba pun itu pakai glukosa. Untuk apa? Supaya mikroba tersebut bisa beradaptasi pada lingkungannya. Jadi kan substrat itu lingkungan buat mikroba tersebut ya nggak? Ya, jadi supaya bisa beradaptasi. Makanya kalau misalnya dia bisa beradaptasi dan pada saat di media fermentasi itu dia langsung bisa bekerja, itu mikroba tersebut disebutnya apa? Starter. Ya jadi kayak motor atau mobil kan di starter ya, itu di starter ya. Nah mikroba pun kayak begitu. Jadi mikroba yang siap untuk jalan, untuk melakukan metabolisme itu disebut dengan starter ya, seperti itu. Nah nanti kalau sudah diperbanyak mikroba tersebut ya, kemudian masukin ke ya media fermentasi ya. Contohnya di sini pakai misalnya batch fermentasi ya. Jadi ada dua sih terkait tentang fermentasi itu. Jadi ada batch fermentasi, ada yang namanya continuous fermentasi ya.
Nah, kalau batch fermentasi, jadi kalau misalnya kita siapkan di satu tabung misalnya, ya, kemudian kita ambil misalnya 10 liter, ya, medianya, kemudian mikrobanya kita tambahkan, kita inkubasi, kemudian kita panen semuanya, ya. Habis tuh 10 liter tadi ya langsung dipanen untuk diambil metabolitnya, misalnya kayak begitu. Tapi kalau continuous kita nanti belajar di produksi karbose misalnya, ya, di antibiotik misalnya, itu nanti ada kayak semacam mikroba dan substratnya itu ditambahkan secara berkala. Pada saat panen pun itu berkala, ya. Jadi kalau batch itu sewaktu, kalau continue itu ya setiap waktu itu bisa diproduksi. Seperti itu sih bedanya, ya. Nah, ini juga pada saat produksi itu biasanya mikroba itu butuh yang namanya oksigen, ya. Nah, oksigen itu didapat dengan cara apa? Digoyang, ya, atau disebut dengan agitasi. Nah, di waktu tertentu itu ada istilah panen. Itu waktu tertentunya itu pada saat kurva pertumbuhan mikroba tersebut menunjukkan di fase stasioner, ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, mulai dari kultur sampai panen. Ya, jadi panen itu diambil kultur dan metabolitnya, nanti dipisahkan, ya, seperti itu. Oke, ya. Ya, sekilas terkait tentang apa itu tadi, produksi akar bose, ya. Jadi produksi akar bose dengan teknik fermentasi, ya, seperti itu yang bisa saya ceritakan. Untuk lebih dalamnya, kalau misalnya kalian tertarik untuk mendalami produksi metabolit sekunder, itu bisa baca-baca literatur terkait tentang hal ini, ya. Terkait tentang akar bose ini banyak juga publikasi, ya, oleh Bacteria Planet atau Streptomyces, ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di grup, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.